Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gimana puasa hari ini? Kita menuju ke puasa di 10 hari terakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan nafas fisik yang sempurna untuk menjalani ibadah puasa ini. Alhamdulillah, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, para pejuang takwa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu kiai dari Pondok Pesantren Raudatul Jannah, Pondok Tahfidz ya, Tahfidzil Quran. Alhamdulillah Yayasan Raudatul Jannah pada tahun ini sudah membuka sebuah pondok pesantren yang fokus pada tahfidz Quran ya. Di samping saya ada Ustadz Suryadi, orang Madura, orang bilang terkenal dengan sate Madura dan juga ramuan Madura yang luar biasa. Ya, Ustadz, apa kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, waalaikumsalam, Kang Irfan, gimana? Alhamdulillah, Ustadz, kita sudah bertemu di 10 hari terakhir ini. Kira-kira apa yang seharusnya kita lakukan sebagai sebuah umat Islam di 10 hari terakhir Ramadan ini, Ustadz? Ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Durasi bulan puasa ini kan 30 hari. Antara 29 sampai 30 hari, bukanlah waktu yang sebentar. Lah ini yang terkadang di antara kita atau di tengah-tengah kita terjadi semacam salah kaprah ya. Ada si kaprah nggak salah saja. Iya, kaprah nggak salah, tapi salah kaprah. Mengapa demikian? Memang dalam menyambut bulan suci Ramadan ini punya ketentuan tersendiri, seperti dalam riwayat man fariha bidulhi Ramadan. Orang yang menyambut bulan suci Ramadan ini akan diharamkan fisiknya disentuh oleh pedihnya siksa api neraka. Betul. Lah, hal ini bisa kita lihat di masjid-masjid atau surau-surau di sekitar kita bersama. Betapa meningkatnya ya masyarakat di dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Begitu guyup, begitu gegap gembita di dalam melaksanakan sholat tarawih atau ibadah-ibadah yang lain di dalam bulan suci Ramadan. Terus di mana letak salah kaprahnya? Lah ini kembali kepada bulan puasa. Puasa ini jumlahnya antara 28, 29 sampai 30 hari. Jadi tidak hanya semangat dari awal, Kang Irfan. Iya, betul. Justru semakin ke belakang itu banyak hadiah-hadiah istimewa yang akan Allah berikan kepada kita manakala dari awal bulan suci Ramadan kita mampu memanage, mampu membangun keseimbangan, mampu menjaga stamina tubuh kita, sehingga momentum bulan suci Ramadan ini dari awal hingga akhir bisa kita ikuti, bisa kita lakukan, kita isi dengan hal-hal yang positif, terutama dalam detik-detik terakhir atau 10 atau 12 hari terakhir pada bulan suci Ramadan ini. Biasanya kalau 10 hari terakhir, apalagi menjelang Lebaran, itu orang lebih disibukkan dengan pasar, iya, daripada dengan masjid, karena lebih mengutamakan hadis yang suruh memakai pakaian yang baru. Iya, betul saja. Iya, betul. Gimana saja? Itu di satu sisi ya sebuah keniscayaan memang di antara yang membuat anak-anak kita bahagia ketika memasuki hari raya, pergantian waktu dari hari raya yang di bulan Ramadan yang 1 bulan mengekang hawa nafsunya, kemudian pada hari raya memang sebuah keniscayaan memiliki baju baru, hadiah baru, dan nuansa baru, dan lain sebagainya. Cuman bagi kita sebagai orang beriman, terutama orang tua, betul, atau para pecinta Islam, ini kurang tepat ya manakala kita begitu disibukkan dalam detik-detik terakhir dengan hal-hal yang bersifat materi atau duniawi semata. Seperti contoh menyiapkan kue lebaran,
menyiapkan baju baru, mempersiapkan mudik dan lain sebagainya. Padahal kalau kita betul-betul memahami, merenungi sejenak bagaimana Allah menciptakan satu malam dalam 10 hari terakhir yang dikenal dengan istilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Yang pahalanya itu setara dengan kualitas ibadah seseorang kurang lebih durasinya 80 tahun. Ini sungguh luar biasa karena usia kita belum tentu nyampe 80 tahun. Berarti sebenarnya selama 80 tahun kita hidup, kita cukup satu hari itu cukup satu malam itu, asalkan kebetulan bersamaan dengan turunnya yang dikenal dengan istilah Lailatul Qadar, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau untuk ibadah khusus di 10 hari terakhir ini, Ustaz, dalam rangka untuk meraih ke Lailatul Qadar ini, Rasulullah mensyariatkan kepada kita sebagai umatnya satu ibadah yang secara khusus lebih diutamakan kita lakukan lebih-lebih pada 10 hari terakhir. Kita tahu bulan Ramadan ini bulan penuh rahmah, penuh ampunan. Di dalamnya beraneka ragam keutamaan-keutamaan yang tidak mungkin kita temukan pada bulan-bulan yang lain. Tetapi untuk 10 hari terakhir, Rasulullah mensyariatkan secara lebih spesifik kepada umatnya bagaimana umat ini mampu mengambil momentum dari detik ke detik. Kalau malam Lailatul Qadar sepanjang malam, sepanjang hari, hitungannya itu 12 jam. Betul. Tapi dalam detik terakhir ini Rasulullah mensyariatkan salah satu ibadah yang namanya itikaf. Ini adalah memanfaatkan momentum dari detik ke detik, menghargai nilai waktu yang Allah berikan kepada kita dalam saat bulan Dzulhijjah Ramadan. Ini pahalanya luar biasa. Memang sangat besar pahala dari itikaf itu, saya dengar demikian. Terus bagaimana dengan itikaf itu sebenarnya ibadah seperti apa sih tadi? Itikaf ini sebetulnya ibadah yang ulama telah sepakat merupakan ibadah yang termasuk bukan hal yang wajib ya. Jadi itikaf ini sebetulnya pekerjaan mudah yang tidak membutuhkan biaya, yang hampir bisa dikatakan sangat sulit untuk era sekarang ini. Kita bisa memperoleh apapun tanpa ada biaya. Ini justru gratis, majenan ya, diberikan kepada kita. Dan syaratnya sederhana kok. Itikaf ini hanyalah dalam pengertian beberapa ulama itu adalah al-lubsu fauqa qadri tuma'niyatis shalah. Berdiam diri atau menyepi seukuran tumak ninahnya sholat kita. Berarti hanya melebihi dari bacaan subhanallah. Cukup singkat sekali. Kita niatkan itikaf, datang ke masjid, duduk, selesai. Sebenarnya ya. Sebetulnya sesederhana itu Islam. Sesederhana itu. Namun kalau yang dicontohkan oleh Rasul, itikaf itu secara kamilnya seperti apa sih? Kalau yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, seperti dalam suatu riwayat, Rasulullah itu dalam memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini, meskipun beliau sudah maksum ya, dan beliau sudah diampuni oleh Allah, tapi beliau bagaimana memberikan uswah kepada kita bahwa momentum bulan suci Ramadan ini 1 tahun sekali datangnya. Kesempatan yang Allah berikan pada saat ini belum tentu kita dapatkan tahun depan. Tidak ada jaminan hidup kita tahun depan bisa kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dalam rangka ini Rasulullah itu takifu fil aslil awakhir hatta yatawaffa. Dalam 10 hari terakhir Rasulullah itu betul-betul melaksanakan itikaf. Masya Allah. Itikaf yang dilakukan oleh Rasulullah itu yaitu itikaf seperti dijelaskan oleh ulama, di antara rukunnya adalah adanya niat dan kita betul-betul ada di dalam masjid ya, diam di situ, bisa dengan membaca Al-Quran, dengan membaca tasbih, istighfar atau wirid-wirid, dzikir-dzikir yang lain, sepanjang di dalamnya tidak melakukan maksiat. Bahkan tidur pun bisa dianggap itikaf, Ustaz? Ya, tidur tidak bisa kalau tidurnya kesengajaan. Jadi ada hal yang dapat membatalkan puasa itikaf juga. Oh gitu. Ini yang menarik. Apa yang membatalkan, Ustaz? Yang membatalkan puasa itu salah satunya adalah
ketika di dalam masjid itu bukan melaksanakan itikaf seperti disibukkan hanya main HP, apalagi melihat YouTube dan lain sebagainya, yang itu bukan hanya membatalkan, justru mendapatkan dosa. Itu modus itu ya. Mestinya ke masjid adalah rangka untuk ibadah takarrub hadirat Allah, justru dijadikan tempat takut dimarahi keluarganya, lari ke masjid, tempat yang steril dari saya. Itu aduh, naudzubillah, itu perlu dihindari dan perlu kita waspadai kepada keluarga kita, terutama anak-anak kita semuanya. Jadi sebenarnya itikaf itu ke masjid berniat berdiam diri, namun juga niat berdiam diri itu dalam rangka ibadah. Kalau dalam rangka ibadah berarti harus diisi juga dengan hal yang bersifat ibadah juga. Yang bersifat positif, karena tujuan itikaf itu adalah di samping ittiba kepada Rasulullah, jadi mengikuti sunnah Rasulullah, adalah kita niat takarrub. Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Gimana? Jangan kemudian dibalik ya. Mendekatkan diri kok larinya ke kafe ya. Ini ada sebuah, ke kafe harus beli kopi, bayar lagi. Ini itikaf ini gratis disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan oleh Rasulullah, dipersiapkan untuk umat Islam untuk bisa sebisa mungkin melaksanakan itikaf, terutama dalam 10 terakhir. Di antara hikmahnya adalah agar kita dapat meraih kemuliaan yang malam yang dikenal dengan istilah Lailatul Qadar ini. Masya Allah. Gimana para pejuang takwa dimanapun Anda berada, ikhwatul iman rahimakumullah, yang semuanya insya Allah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Sudahkah Anda, kita semua berencana beritikaf di bulan Ramadan tahun ini? Kalau Anda sudah berencana, maka carilah masjid yang mengadakan itikaf. Kalaupun tidak ada masjid sekitar, silakan datang ke DKM-nya, pasti akan diperbolehkan. Sekedar catatan ya, catatan sebelum saya tutup, bahwa itikaf ini tidak hanya diperuntukkan untuk bulan suci Ramadan. Itikaf bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, ya, sepanjang syarat-syaratnya tadi adalah ada niat untuk itikaf dan diam di masjid, ya, tentunya sebelumnya dengan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Terus kemudian yang perlu diperhatikan pula adalah momentum melaksanakan itikaf ini sejatinya adalah untuk bahan muhasabah diri. Muhasabah diri. Jadi dengan kita introspeksi diri, dengan menyepi, dengan merenung, menghayati, kita bisa mengkalkulasi positif negatifnya, titik capaian dan kekurangannya, hal yang perlu dievaluasi dan lain sebagainya. Dengan melaksanakan itikaf ini, insya Allah hal-hal yang dapat mengurangi dan bahkan merusak amal ibadah puasa kita akan terhindarkan dengan itikaf, karena banyak merenung, banyak menghayati, tadabbur akan kebesaran Allah. Beda ya antara merenung dan melamun ya. ini cukup cerdas ternyata presenternya ini kok. Ya, para pemirsa di rumah, ikhwati rahimakumullah, para pejuang takwa dimanapun Anda berada. Jadi paling utama dalam itikaf diantaranya adalah bermuhasabah diri, kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama hidup, dan tentu saja sambil kita memikirkan ke depan apa yang akan kita lakukan, kebaikan apa yang akan kita lakukan. Untuk itu saya Irfan Fatina bersama Ustadz Suryadi, pimpinan pengurus, salah satu pengurus dari Pondok Pesantren Pondok Tahfidz dari Pesantren Raudatul Jannah, kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita selama berpuasa ini diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Ustadz Suryadi, terima kasih atas kehadirannya dan atas perbincangannya. Sungguh manfaat luar biasa dan yang Ustadz sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.